Mari kita bersama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-34 sampai 35. Yohanes 4 ayat 34 dan 35. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa yang mengutusnya. Dan bukan hanya melakukan kehendak Bapa, tetapi melakukan sampai selesai. Ya. Banyak orang bisa melakukan satu pekerjaan, tetapi yang jadi masalah adalah apakah mereka mengerjakan sampai selesai atau berhenti di tengah jalan. Ada orang yang mencoba bekerja kemudian belum sampai kepada akhir atau mencapai maksimal sudah berhenti. Ada orang yang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan belum dapat jawaban sudah berhenti. Ada orang yang mempunyai rencana menikah dan 1 kali seumur hidup sampai mati, tetapi baru tengah jalan sudah cerai. Artinya banyak dari orang-orang di sekitar kita melakukan sesuatu tidak sampai selesai. Dan lebih parah lagi, yang tidak melakukan apa-apa. Banyak orang, bahkan orang Kristen yang ke gereja pun, di gereja pun tidak tahu apa yang sebenarnya Bapa ingin kerjakan melalui hidupnya. Banyak yang tidak tahu. Padahal Yesus katakan, ketika kita melakukan kehendak Bapa, ketika kita melakukan pekerjaan yang sudah Bapa rencanakan bagi kita, itu seperti makanan. Artinya bahwa kerohanian kita ini akan menjadi kuat, semakin kuat, menjadi sehat ketika kita melakukan kehendak Bapa, hidup dalam rencananya. Tanpa kita melakukan kehendak Bapa, tanpa kita melakukan firman Tuhan, maka kita akan semakin lemah. Semakin lemah. Pak, tapi kan pengetahuan saya semakin bertambah. Coba lihat, orang tanpa melakukan firman Tuhan semakin pandai, mereka hanya semakin pandai berdebat. Bahkan lebih parah lagi, membenarkan diri sendiri, menyalahkan orang lain. Lebih hebat lagi, membenarkan diri sendiri, menyalahkan pendetanya. Ya. Mereka merasa pandai, tetapi ingat, secara rohani sebenarnya mereka semakin lemah. Semakin lemah. Menjadi semakin tidak serupa dengan Tuhan. Anda perhatikan bahwa Yesus yang melakukan kehendak Bapa sampai dalam taraf. Ketika dia hidup benar, disalahkan, dicaci maki, dianiaya, dia diam. Coba orang yang tidak melakukan apa-apa tetapi punya banyak pengetahuan. Sentuh sedikit aja, dia ngomel. Sentuh sedikit saja, dia akan tersinggung. Ini loh yang menandakan bahwa tanpa kita melakukan kehendak Bapa, melakukan firman Tuhan, secara rohani, secara emosi, kita itu semakin lemah sebenarnya. Nah, Yesus mengibaratkan bahwa setiap dia melakukan kehendak Bapa, itu sama seperti makan. Artinya, dia menjadi semakin kuat.
dia menjadi disegarkan kembali ketika dia melakukan kehendak Bapa. Coba Anda lakukan kehendak Bapa, misalnya ketika Roh Kudus suruh memberi kepada orang yang miskin. Ketika Anda melakukan itu, Anda lihat setelah Anda melakukan, Anda akan disegarkan. Ketika Anda seperti di sini disuruh untuk bernubuat, Anda bingung sampaikan enggak ya, sampaikan enggak. Tetapi ketika Anda mentaati untuk bernubuat, maka Anda disegarkan. Ada kelegaan, ada kesegaran, ada kekuatan. Coba enggak dilakukan, coba enggak ditaati. Anda semakin putus asa, akan semakin tertuduh, dan pada akhirnya Anda sama sekali tidak akan berani melakukan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, melakukan kehendak Dia itu sama seperti makan. Akan membuat kita terjaga kekuatan kita, kesehatan kita, bahkan semakin baik. Nah, yang harus kita perhatikan juga adalah jangan suka menunda. Ketika Yesus mengatakan bahwa makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian dilanjutkan. Kamu mengatakan 4 bulan lagi. Tetapi aku katakan sekarang. Nah, sederhananya itu. Nantilah 4 bulan lagi aku kerjakan. Nantilah 3 jam lagi aku kerjakan. Besoklah aku kerjakan. Tetapi Tuhan katakan, sekarang aku kerjakan. Kalau nunggu besok, kalau nunggu 4 bulan lagi, telat. Ya. Banyak orang gagal itu karena mereka itu menunda. Menunda. Ya. Bahkan ketika kita melakukannya. Tapi biasanya orang yang menunda itu pasti tidak akan mengerjakan. Seandainya kita juga kerjakan. Dan Anda katakan mungkin lebih baik terlambat daripada tidak. Loh, tapi waktu yang dibutuhkan sudah tidak tepat. Ya. Waktunya sudah tidak tepat. Anda bisa bayangkan ketika Tuhan gerakkan untuk memberi dan Anda tidak lakukan itu sekarang, Anda katakan besok. Padahal orang itu lapar sekarang. Kalau tidak dikasih makan sekarang, dia mati. Atau bolehlah dia tidak mati. Tuhan gerakkan orang lain untuk memberkati sekarang. Kemudian besok Anda juga memberkati orang itu melakukan kehendak Bapa besok. Tetapi perhatikan, waktunya sudah tidak tepat. Pemberianmu sudah tidak dibutuhkan. Ya. Lihat di sini, betapa pentingnya melakukan sesuatu pekerjaan itu tepat waktunya. Ada ayat yang mengatakan begini. Di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-13, ayat yang ke-36. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Ya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Daud ini luar biasa. Ia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Berapa banyak orang yang selalu mengatakan besok aku akan lakukan, tahun depan aku akan lakukan, tetapi kemudian dia mati sebelum melakukan. Banyak loh orang mati itu masih mempunyai rencana. Yang sampai matinya, rencana itu tidak dilakukan. Tetapi tidak seperti Daud. Daud beda. Jelas di sini dikatakan, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, selagi dia hidup. Setelah selesai,
dia mati. Lihat, walaupun saya sering mengatakan ini secara bergurau, selama saya masih punya jadwal untuk dikerjakan, saya tetap akan dilindungi Tuhan. Walaupun saya sering katakan secara bergurau, ini adalah kebenaran. Ketika Anda sudah tidak mempunyai rencana, tujuan, Anda sudah tidak melakukan kehendak Tuhan, bahkan tidak tahu kehendak Tuhan apa untuk dilakukan, Anda akan berumur pendek. Kenapa? Loh, apa gunanya ada di muka bumi kalau tidak melakukan kehendak Bapa? Lihat, Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sama kok, Tuhan Yesus ketika dia selesai melakukan, dia katakan, sudah selesai. Baru dia mati. Selama kita melakukan, tahu kehendak Bapa dan melakukannya, dan selama pekerjaan itu belum selesai, maka umur kita pun tidak akan diperpendek. Tidak ada yang berkuasa untuk mencabut engkau sebelum engkau menyelesaikan pekerjaan Bapa itu. Baru setelah selesai. Lihat, setelah selesai, Yesus katakan sudah selesai. Dan dia menyerahkan nyawanya. Daud dikatakan melakukan kehendak Allah pada zamannya. Selagi dia hidup, dia lakukan kehendak Allah, lalu ia mangkat. Wow, itu luar biasa. Dan Musa juga mengatakan begini, umur kami 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Tuhan, berikan kami hati yang bijaksana. Supaya selama umur kami ini, kami tahu kehendak Tuhan dan kami mengerjakan kehendak Tuhan. Sehingga umur kami yang 80 tahun ini bisa digunakan secara maksimal, atau ketika kami melakukan kehendak Tuhan, kami akan sampai dalam rencana yang Tuhan tetapkan, yaitu umur 80 tahun. Jadi yang penting di sini adalah mengetahui kehendak Tuhan, apa yang harus dilakukan dan melakukannya. Itu yang terpenting. Mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita. Ingat, mengetahui kehendak Tuhan ini bukan serampangan. Artinya begini. Kalau kita bisa main gitar, oh kehendak Tuhan berarti saya harus main musik secara rohani di gereja. Belum tentu. Belum tentu. Keahlian Petrus, Yohanes adalah nangkap ikan. Tetapi Tuhan mau ganti mereka, keahlian mereka itu. Tidak diperlukan itu. Kamu harus bisa nangkap manusia, jiwa. Bukan nangkap ikan. Dan Petrus tahu. Para murid yang lain tahu. Oh iya, walaupun administrasinya Matius soal keuangan itu luar biasa. Dia kepala pemungut cukai. Tetapi lihat, yang diserahkan untuk memegang keuangan bukan Matius. Bahwa seringkali keahlian kita secara jasmani ini tidak bisa dipakai dan tidak mau dipakai oleh Tuhan dalam hal yang rohani. Pengetahuan ekonomi kita akan mengatakan begini. Kalau mau berhasil, harus pindah ke Surabaya. Harus pindah ke Jakarta. Tetapi bagaimana kalau Roh Kudus katakan, kamu kalau mau berhasil, pindah ke Pakong. Dan kita katakan, loh, saya ini ahli IT. Lebih berguna kalau saya ke Jakarta atau ke Surabaya daripada ke Pakong.
Tetapi lihat ini bahwa yang saya mau berikan contoh bahwa seringkali rencana Allah, pekerjaan yang disiapkan Allah itu sungguh memerlukan ketajaman kita untuk mengerti. Seringkali kalau saya mau katakan kerja kita sebagai orang Kristen ini serabutan. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Pertanyaannya apakah rencana Tuhan? Anda lihat bahwa Daud sebagai raja, dia punya keinginan yang sangat kuat, yaitu membangun bait Allah. Itu keinginan Daud. Anda bisa bayangkan bahwa kadangkala melakukan kehendak Allah itu harus diam. Itu pun melakukan kehendak Allah. Kalau Daud tidak belajar diam, ketika Tuhan katakan, bukan kamu Daud, jangan coba-coba kamu membangun bait Allah. Walaupun kamu punya uang, walaupun kamu menyediakan semua yang dibutuhkan. Bukan kamu Daud, tetapi anakmu Salomo yang akan mengerjakannya. Ketika Daud diam, tidak melanjutkan, dia sedang ada dalam rencana Tuhan. Berapa banyak dari kita ketika kita mengeluarkan semua mungkin keahlian kita, uang kita, waktu kita. Kemudian ketika Tuhan katakan berhenti, suruh lanjutkan ke ini. Tuh, ini sudah hampir selesai, tinggal naruh titik jadi satu kalimat sudah. Dan yang naruh titik itu yang akan dapat penghargaan. Bisakah kita? Ketika kita yang mengerjakan hampir selesai, dan ketika sudah mau selesai suruh orang lain dan orang itu yang akan dapat nama. Ya, lihat di sini bahwa melakukan kehendak Tuhan itu tidak mudah. Anda harus terus berjalan bersama Tuhan. Belum tentu ketika kita sibuk melayani, bahkan tanda kutip secara rohani kita sibuk melayani, belum tentu loh kita itu sedang melakukan rencana Tuhan. Apa yang salah dari Raja Uzia, seorang raja yang punya keinginan untuk memperluas pelayanannya? Dia ingin membakar persembahan, melakukan pekerjaan imam. Kalau zaman sekarang kan kita selalu katakan, perluas pekerjaanmu, perluas pelayananmu. Sama kok Raja Uzia sudah menjadi raja yang berhasil. Dan kalau kita mau katakan, kelihatannya Raja Uzia ingin semakin rohani. Ya kan, kerohaniannya meningkat. Dari hanya mengerjakan hal-hal yang jasmani, sekarang mau fokus mengerjakan hal yang rohani. Membakar persembahan, memberikan persembahan. Melakukan pekerjaan seorang imam. Tetapi ternyata dia salah melakukan pekerjaan. Karena pekerjaan itu Tuhan tidak sediakan buat dia. Dan dia kena hukum. Sidang jemaat. Ada orang yang tidak melakukan pekerjaan Tuhan. Ada orang yang melakukan pekerjaan Tuhan setengah jalan. Ada orang yang bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga ada dua kemungkinan. Dia akan menyibukkan diri supaya kelihatan sibuk. Atau dia tidak melakukan apa-apa. Kita ada di mana? Kita ada di mana? Ya. Dan semuanya ada waktunya. Karena jelas di sini Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Bahkan kadangkala selagi kita hidup pun, selagi kita hidup, itu sebenarnya kita bisa juga loh sedang mengerjakan sesuatu, tetapi itu sudah bukan zaman kita. Saya merasa lucu ketika MP mengatakan begini, MP GPPS,
kita sudah masuk dunia digital. Dan dipaksakan orang yang sudah umur 70 tahun harus ngerti digital. Semuanya webinar segala macam. Jadinya di grup itu kacau. Ini suaranya kok tidak ada. Ini gambarnya kok begini. Dan sebagainya. Kenapa? Iya kita hidup. Tetapi ingat. Ini ini sudah bukan zamannya orang yang umur 70 tahun sampai 80 tahun. Sudah bukan zaman. Bagi anak yang umur 17 tahun, bahkan umur 5 tahun sekarang. Mau webinar pun mereka santai ya. Memprogram HP-nya sendiri. Kalau kita, seperti saya aja. Kev, kerjakan. Van, kerjakan. Terima jadinya. Ya. Apakah kita tidak pandai? Oh, saya ranking 1 selalu di sekolah. Selalu masuk 5 besar dan saya katakan yang paling sering ranking 1. Tetapi ketika sudah masuk ke zaman digital seperti ini, saya masih hidup. Iya, tetapi bukan zaman saya. Bukan zaman saya. Tidak bisa dipaksakan. Saya ingat ketika papi yang dulu masih hidup. Dia sebagai pendeta, dia paksakan main keyboard, bunyinya itu hanya tangtung. Kalau sekarang kan orang lemes gini kan, kayak sering. Kalau papi, atas bawah pokoknya. Kenapa? Karena itu saya bukan meremehkan, merendahkan papi, tetapi lihat. Ketika kita bukan di tempat dan dipaksakan, tidak ada hasil yang maksimal. Itu loh yang saya mau katakan. Yang saya mau tekankan. Anda bisa bayangkan, saya mimpin jadi WL. Adi paling sudah masuk. Apanya yang masuk? Masuknya ini bagaimana? Mau kunci apa Pak? Sudah terserah. Saya selalu kata terserah. Lo memang sudah bukan tempatnya. Mau dipaksakan pun bisa daripada tidak ada orang kan ya. Tetapi mari kita nyanyi dengan semrawut, ya kan? Dan ini yang banyak terjadi. Yang penting kita kelihatan pelayanan, yang penting kita kelihatan sibuk. Dan apalagi mengerjakan hal-hal yang rohani, kemudian kita pikir kita sudah masuk dalam rencana Tuhan. Ini yang ngeri. Yang sangat mengerikan seperti itu. Dan kemudian kembali saya menekankan. Selagi kita hidup dalam zaman kita ini. Apakah kita sudah mengerjakan sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan? Yesus katakan sudah selesai. Daud aku serahkan semua. Abraham memberkati anaknya, baru dia berangkat. Yakub memberkati Efraim dan Manasye, baru dia berangkat. Yang saya takutkan bahkan kita tidak melakukan apa-apa, bahkan matinya mendadak lagi. Tidak sempat pesan ini, tidak sempat melepaskan urapan berkat kita kepada anak cucu kita. Walaupun papi banyak kelemahan, saya tahu ketika papi mau dipanggil Tuhan. Saya ingat sekali, sebelum papi mengalami kecelakaan, saya tunggu papi di gang ini karena kalau di rumah kan orang nanti ketawa semua. Saya tunggu papi di gang dan saya berlutut, tumpangkan tangan papi kepada Yusa. Saya tahu bahwa papi akan segera diangkat Tuhan. Sidang jemaat, jangan remehkan apa yang engkau lakukan di akhir hidupmu. Karena apa yang kau lakukan di akhir hidupmu, seakan-akan kau katakan, teruskan apa yang aku sudah mulai ini. Dengan engkau mengimpartasikan pengurapan itu. Daud sudah memberikan denahnya, semuanya
diserahkan kepada Salomo, baru dia mati. Melakukan sampai selesai. Bagaimana dengan kita? Bahkan hal yang remeh aja, banyak yang kita tidak kerjakan sampai selesai. Berhenti tengah jalan. Berhenti di tengah jalan. Anda tidak pernah berpikir kan? Anda bisa bayangkan kalau kita mau rencananya mau ke Surabaya, mungkin mau ke TV, kemudian kita berhenti hanya sampai Brenta, mau beli baju atau celana atau sepatu, jadinya beli ikan. Beda hasilnya ketika berhentinya itu tidak sesuai dengan rencana. Mungkin kita menganggap remeh, tetapi kalau ini dipertanyakan pada diri kita sendiri, jangan-jangan kita ini adalah orang yang tidak melakukan apa-apa karena tidak tahu. Atau kita mengerjakan dan berhenti di tengah jalan. Dan untuk nutupi itu, kita cari pekerjaan lain yang banyak, semakin banyak supaya kelihatan sibuk. Tidak seperti itu. Yesus sibuk, iya. Tetapi perhatikan, dia bukan kelihatan sibuk. Bahkan kalau kita perhatikan, dia lebih banyak sendirian sebetulnya. Sepanjang malam, dia sendirian. Pagi-pagi buta, dia sendirian. Nah, kembali kepada pembacaan kita, Yohanes pasal yang keempat, ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ingat loh, yang dituntut Tuhan adalah menyelesaikan. Ya. Karena kalau tidak selesai, itu juga percuma. Kembali saya mau katakan, jangan katakan, yang penting kan sudah bekerja. Selesai tidak selesai, suruh siapa Tuhan cabut saya dulu sebelum waktunya. Tidak. Anda akan mati karena memang Anda sudah tidak mengerjakan apa yang sudah Anda kerjakan itu. Coba Anda perhatikan secara jasmani aja. Ketika orang sudah tidak bekerja atau pensiun, itu mereka sudah mulai bingung. Tubuhnya yang dulu penuh kekuatan, energik itu sekarang mulai berkurang kekuatannya. Lebih parah lagi, mulai pikun. Seandainya mereka terus bekerja, sukar untuk pikun. Sukar untuk menjadi lemah. Anak-anak yang tanda kutip berbakti, itu seringkali ketika melihat orang tuanya yang sudah tua sibuk bekerja, ya, jangan capek-capek, Pi. Jangan capek-capek, Mi. Mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan, perintahkan itu sebenarnya akan membuat kekuatan orang tuanya dengan cepat merosot. Dan kemudian kita katakan, papi mami sakit-sakitan. Ya sudahlah, wajar, sudah tua. Ya. Padahal gara-gara tidak boleh bergerak itu loh. Yang jadi masalah. Nah, biarkan. Setiap kita harus bekerja dan sampai selesai. Selesainya itu rata-rata 70 tahun sampai 80 tahun. Ya, saya mau tetap kita mempunyai iman bahwa jemaat GPPS akan hidup sesuai dengan firman Allah yang mengatakan umur kita 70 tahun sampai 80 tahun. Seringkali kita tidak bisa menangkap dan terpengaruh dengan pikiran dunia.
Umur manusia tidak tentu. Apalagi di tengah-tengah COVID, ya kan? Seakan-akan semuanya dipersiapkan untuk mati mendadak. Jadi, mari kita lihat betapa pentingnya mengetahui kehendak Tuhan. Nah, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-50, ayat yang keempat, ini ayat yang sering saya baca, sering saya singgung. Ayat yang keempat bagian B. Setiap pagi, Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bahwa tanpa kita mampu mendengar suara Tuhan, maka secara otomatis kita tidak tahu pekerjaan khusus yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan kitab Amsal 20 ayat 22 mengatakan bahwa mata yang melihat, telinga yang mendengar, kedua-duanya Tuhan yang membuatnya. Untuk mengerti pekerjaan yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita harus mempunyai mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Dan ternyata itu pun Tuhan yang membuatnya. Berarti dari sebelum kita dapat atau mengetahui pekerjaan apa yang Tuhan sediakan, dari awal saja kita itu harus melekat pada Tuhan. Berapa banyak orang memulai usaha dan kemudian kok sepi ya, padahal sudah berdoa, padahal sudah berpuasa. Loh iya, ketika sudah bekerja, Anda mulai karena sepi, Anda berdoa, Anda berpuasa, dan seterusnya. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pekerjaan itu dimulai dari rencana Tuhan? Itu sebenarnya. Anda punya ide sendiri, kemudian Anda lakukan bersama itu, Anda minta Tuhan berkati rencana Anda. Terbalik semuanya. Bahwa semua ide, rencana, pekerjaan itu diawali dari Tuhan. Dan butuh kemampuan kita dalam mendengar, dalam mengerti, dan dalam mentaati. Oleh karena itu di sini dikatakan, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kelemahan kita kembali, kebanyakan orang Kristen tidak mampu dan tidak mengutamakan bangun pagi. Mereka terjebak dengan pemikiran, kapanpun Tuhan bisa ditemui. Oh iya, kapanpun memang, tidak harus pagi. Iya, benar pemikiran seperti itu. Bahkan kalau itu Anda kelihatannya sudah lebih pintar, saya mau lebih pintar lagi. Bahwa setiap waktu memang Tuhan sudah bersamamu. Masalahnya engkau sadar atau tidak? Masalahnya ketika Tuhan berbicara, bukan dari luar, bukan dari atas gunung, bukan dari atas surga. Tuhan berbicara dari dalam dirimu, begitu dekatnya, menjadi satu, engkau mendengar atau tidak? Kalau Tuhan yang sudah di dalam kita ajak bicara, kita tidak mampu mendengarkan. Bukankah sangat menyedihkan sebenarnya keadaan kita ini? Bahkan ketika kita mau marah, jujur, ketika Anda mau marah, bukankah sebelum Anda marah, Anda sudah mendengar sebetulnya? Jangan ngomong, jangan teriak, jangan marah. Sudah mendengar. Ada suara sebenarnya. Karena Tuhan bersama kita.
Dia adalah roh penolong. Dia adalah roh kebenaran. Dia adalah roh yang lemah lembut. Anda bisa bayangkan itu. Dengan roh Allah yang seperti itu, bagaimana mungkin kalau kita mengatakan kita taat masih suka marah, suka tersinggung, tidak hati-hati, sembrono, kok tidak sesuai ya? Berarti walaupun roh Allah ada di dalam kita, kita selalu memberontak terhadap suara dari Allah. Dan saya berani katakan, berani jamin, tidak ada pemberontak yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Bahkan saya mau katakan, Roh Kudus, roh Allah tidak akan betah berlama-lama dengan kita. KTP-nya betah, Kristen. Tetapi pertanyaannya, apakah masih ada roh Allah di dalam kita? Masihkah ada suara yang berbicara di dalam kita ini? Masih Pak Yusa? Masihkah engkau mentaati ketika suara itu terdengar? Ini harus jadi pemikiran kita. Setiap pagi ada waktunya loh. Di sini tidak dikatakan kadang pagi Tuhan mempertajam telinga kita. Kadang tengah hari. Kadang sore. Ya, kadang malam. Perhatikan di sini. Setiap pagi. Kenapa setiap pagi? Karena Allah tidak ingin sepanjang hari itu kita gagal, kita mengalami masalah, kita ditipu, kita mengalami kecelakaan. Setiap pagi dia sudah mempersiapkan kita. Sebenarnya. Setiap pagi. Sehingga ketika setiap pagi Tuhan mempertajam kita mendengar, maka sepanjang hari itu kita akan hidup dalam berkat, hidup dalam keberhasilan, hidup dalam perlindungan Tuhan. Itu kebenarannya. Jangan remehkan pagi hari, di mana setiap pagi Tuhan bukan hanya berbicara, perhatikan, bukan hanya berbicara. Setiap pagi Dia mempertajam. Berarti ini dari mendengar menjadi tajam, baru setiap hari dipertajam. Yang sudah tajam setiap hari dipertajam lagi. Dipertajam lagi. Sehingga kata Pak Mutu, dia pernah menyampaikan firman di sini dan dia katakan, tidak perlu merem untuk mendengar suara Tuhan. Tidak perlu konsentrasi penuh untuk mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan adalah hal yang biasa untuk kita dengar. Itu seakan-akan menjadi kehidupan alami kita secara roh. Setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tujuannya adalah supaya kita taat. Ketika mendengar, kita mentaati. Murid itu taat. Ya. Kalau mahasiswa mendengar untuk berdebat. Kalau murid mendengar untuk mentaati. Itu bedanya. Ya. Taat. Banyak dari kita mungkin melihat orang-orang yang tidak taat sekarang. Sukanya berdebat. Mau soal pujian penyembahan, debat. Model pujian penyembahan seperti apa yang benar, yang berkenan pada Tuhan. Padahal tidak nyembah, tidak muji juga. Hanya pinter berdebat. Mau soal perpuluhan, berdebat. Perpuluhan itu masih atau sudah tidak. Ya, harus atau tidak. Perpuluhan itu untuk Tuhan atau untuk pendeta. Sudah saya katakan kalau orang mau berdebat, itu untuk Tuhan, serahkan sendiri sekarang. Anda ngerti maksud saya kan?
Bawa dan serahkan. Naik itu ke surga. Ya. Berdebat. Doa harus panjang atau pendek. Nah, sampai dalam taraf. Tidak perlu doa karena Tuhan sudah ngerti semua. Banyak yang diperdebatkan. Tetapi ingat, Tuhan mempertajam. Tuhan berbicara. Tuhan memberi pengertian untuk ditaati, bukan diperdebatkan. Nah, kita lihat sekarang di dalam kitab Ulangan pasal 28. Ulangan 28 ayat 1 dan ayat yang kedua. Jika engkau baik-baik atau tekun atau sungguh-sungguh tekun mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, melakukan dengan teliti, terjemahan lain, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ya. Berarti di sini, lihat Yesaya 50 ayat 4 tadi mengatakan dia akan mempertajam. Tugas kita adalah jika engkau baik-baik mendengarkan. Dengarkan baik-baik, dengarkan dengan teliti. Ya. Allahmu dan melakukan dengan setia. Lakukan dengan setia segala perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Bahwa Tuhan akan mengangkat kita. Bukan hanya di antara saudara kita loh ya. Bukan hanya di antara tetangga kita, tetapi di antara bangsa-bangsa di muka bumi. Ketika engkau mentaati Tuhan, ketika engkau mendengar dan mentaati, ketika engkau melakukan pekerjaan yang Bapa sediakan, maka Tuhan akan mengangkat kita. Ketika saya melayani di sebuah seminar bersama banyak hamba-hamba Tuhan, ya beberapa hamba Tuhan yang bahkan lebih pelayanannya dibandingkan saya. Seorang ibu, Anda tahu Ibu Bu Diana berkata begini, Pak Yusa, kalau saya perhatikan, ini seminar kalau bukan karena Pak Yusa. Ketika Pak Yusa menyampaikan firman, itu sangat berbeda atmosfernya. Kalau bukan karena Pak Yusa, ini tidak akan jadi seperti ini. Perhatikan, banyak orang yang punya pengalaman lebih, pelayanan lebih, segala sesuatunya mungkin lebih, tetapi ingat kesederhanaan dalam bangun pagi. Ya, bangun pagi, mendengarkan suara Tuhan sungguh taati. Itu akan membuat kita diangkat Tuhan. Kuncinya di sana. Tetapi banyak orang yang meremehkan bangun pagi. Ya. Guru saya mengatakan begini. Pak Yusa tahu kan hamba Tuhan ini? Ya, saya katakan ya. Dia khotbah di tempat saya. Oh, kita harus bangun pagi. Ya. Saya coba telepon jam 5. Istrinya yang angkat.
Katanya bapak lagi tidur. Saya coba lagi beberapa hari kemudian, saya telepon lagi jam 5. Istrinya lagi yang ngangkat dan bapak lagi tidur. Berarti banyak orang yang khotbah tentang manfaat bangun pagi tetapi tidak melakukan. Dengarkan dengan teliti dan lakukan. Dengarkan dengan teliti dan lakukan. Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa jangan suka marah. Dan mungkin kita akan bahas itu dari bahasa Yunani, dari bahasa Ibrani, ya kan? Dalam 24 jam kira-kira boleh ditoleransi marahnya berapa kali. Mungkin kita bisa ulas semuanya. Tetapi apakah kita melakukan? Jangan marah. Itu loh. Di sini dengarkan baik-baik dan lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau atas segala bangsa. Ya. Dan bahkan ketika kita belajar mendengar dan sedang melakukan kehendaknya, maka dikatakan segala berkat ini akan datang kepadamu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Jangan bosan untuk mendengar khotbah tentang mendengar suara Tuhan. Jangan bosan untuk bangun pagi dan terus mempertajam kita untuk mendengar suara Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita mendengar suara Tuhan, itu mempersiapkan kita untuk menerima segala berkat ini, dikatakan. Lucu ya. Kita akan sampai dalam taraf. Ya. Kita akan sampai dalam taraf bukan mencari berkat. Lihat di sini. Segala berkat ini, Anda ayat 3 dan seterusnya, baca itu berbagai macam berkatnya. Ya. Tetapi ini segala berkat ini akan datang kepadamu. Akan datang. Saya bergurau sama istri saya. Tuh, ditelepon Anita. Bukan Anita ini ya jemaat kita. Roti Anita. Ditelepon disuruh ngambil roti. Diteleponnya apa? Ya ditelepon, suruh ambil. Ya. Padahal saya gurau, artinya saya mau ke Anita untuk beli roti. Jemaat datang. Ini dikasih roti Anita 2. 2 bukan 2 potong loh ya. 2 dus. Nah. Kemudian masih ditambah lagi. Pak, katanya ini Pak. Coba pilih sendiri roti ini Pak. Ini enak-enak katanya. Loh, lihat harganya satu roti kecil 16.000 ya enak, pastilah. Saya yakin enak. Ternyata setelah dipilih, saya milih 2, ternyata 4 macam rasa yang dikirimkan. Dan dicoba, enak Pak, enak Pol. Ya kan, apalagi gratis kan. Pokoknya lebih enak berkat itu datang pada kita daripada kita datang cari berkat. Ya. Jadi kalau sudah berkatnya datang pada kita, itu enaknya Pol. Ya, enaknya Pol. Ya. Tetapi yang saya mau katakan, lihat. Saya bergurau, saya ditelepon Anita untuk ngambil roti. Tuhan kirimkan itu. Dan istri saya katakan, Tuhan yang ke kamu. Tetapi saya mau tekankan, ingat ini disediakan untuk semua anak Tuhan. Syaratnya kan mudah. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia apa yang engkau dengar, ya, dengan teliti, maka segala berkat, saya tidak usah katakan ini, segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu.
Yang saya mau katakan begini, saya puas. Sekarang saya puas. Kenapa? Saya tidak mempunyai keinginan yang bermacam-macam, yang mulu-mulu. Anda tahu orang kalau sudah punya keinginan-keinginan, apalagi tidak nyampe, menderita loh. Puas dengan keyakinan bahwa apa yang kita perlukan Tuhan sediakan. Nggak usah nyari, kenapa? Sampai dalam taraf menjadi bagian. Itu sudah menjadi kehidupan kita. Berkat itu akan datang. Berkat itu akan bersama kita. Merupakan berkat kalau kita sudah bisa mengatakan, saya puas, saya cukup. Saya cukup. Kalau sudah cukup kan puas. Kalau saya kurang, nah saya ingin berarti kurang. Saya ingin. Iya kalau kesampaian. Kalau enggak, kenapa kau tidak biarkan aja berkat itu mendatangi kita? Wah, ini kan satu ayat. Mazmur 23 mengatakan, ketika kita mengikuti Sang Gembala, maka segala kebajikan dan kemurahan akan mengikuti kita. Dan ada beberapa ayat lagi yang mengatakan bahwa kita dikejar berkat kok. Tetapi ingat, yang dibutuhkan adalah telinga yang mendengar dan mentaati apa yang kita dengar itu. Itu sebenarnya. Sebagai ayat terakhir kita lihat Matius 22 ayat 29. Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ingat bahwa kita bisa sesat, ada dua ekstrem di sini. Karena kita tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Atau lebih sederhananya begini. Ini tidak mengerti kitab suci atau kuasa Allah, ya. Ini bagian pertama. Yang kedua adalah ketika kita hanya mengerti kitab suci, maka kita akan selalu berpatokan pada firman yang tertulis ini. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Akan kaku sekali. Ya. Akan kaku sekali. Dan yang ketiga adalah kita ini terlalu ekstrim dengan kuasa Allah. Pokoknya yang jadi pegangan kita penglihatan, mimpi, nubuatan, suara Tuhan secara audible. Itu aja. Lama-lama kita sesat seperti perdukunan. Tetapi kalau firman, kalau hanya firman tertulis saja pun kita bisa sesat. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di sini yang akan berbicara. Kalau sampai Roh Kudus pimpin kita, pimpin kita untuk melakukan sesuatu yang tidak mendetail di dalam kitab yang tertulis, maka kita akan katakan sesat. Sesat. Oleh karena itu, seringkali bahkan ketika kita tumpang tangan, kemudian orang tumbang atau bahkan ada yang tertawa, orang yang hanya fokusnya Alkitab secara tertulis, mereka akan kata sesat. Tetapi kita yang fokusnya juga yang kita yang mendengar suara Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus, sejahtera ketika melihat itu. Ada lagi yang mengatakan, wah, kalau memang dari Tuhan, lihat orang yang fokusnya hanya kitab suci, ya secara tertulis saja. Kalau memang itu dijamah Roh Kudus, dijamah Tuhan, pasti jatuhnya tersungkur ke depan, bukan ke belakang. Nah ini. Lihat Paulus tersungkur ke depan. Lihat semua tersungkur ke depan.
Bayangkan kalau saya atau Adi pendetanya doakan perempuan tersungkurnya ke depan. Haleluya. Sidang jemaat. Seringkali lihat bahwa Roh Kudus tuh mengerti apa yang akan terjadi setelah dia berkarya. Ketika patuhan kita hanya yang tertulis secara kaku, kita hanya selalu berdebat. Boleh, tidak boleh, benar, salah. Boleh, tidak boleh, benar, salah. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan kuasa Allah yaitu penglihatan, nubuatan, kita akan semakin melenceng, akhirnya tidak ada aturan. Oleh karena itu, dua hal ini, kitab suci dan kuasa Allah, harus bekerja bersama. Maka kita akan mampu mendengar suara Tuhan secara benar, dan kita akan mempunyai kuasa juga untuk melakukan dengan tekun, dengan teliti. Akibatnya, segala berkat ini akan mendatangi kita. Sidang jemaat, biarlah kita kembali kepada pembacaan kita. Biarlah ini menjadikan kita sungguh-sungguh menjadi pegangan kita. Melakukan kehendak Allah sampai selesai. Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Sampai dia mati. Berarti selesai. Biarlah kita juga setia sampai mati. Melakukan kehendak Allah. Jangan berhenti tengah jalan. Jangan sampai tidak mengetahui kehendak Allah. Jangan sampai malah melakukan yang bukan kehendak Allah. Lakukan kehendak Allah sampai selesai. Tuhan memberkati kita semua.